Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Nur Alfulelia, 2. Siti Sofyana, 3. Linda Purnamasari, dan 4. Lailatus Syarifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas pengantar bisnis, yaitu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan. Pada setiap usaha pengorganisasian, manajer harus memilih struktur organisasi yang layak. Struktur organisasi menurut David Wilson dan Robert Rosenfeld adalah pola hubungan yang diciptakan di antara komponen-komponen, bagian dari seluruh organisasi yang menggambarkan pola komunikasi, pengendalian, dan wewenang. Struktur organisasi dicerminkan dalam bentuk bagan atau grafis yang disebut dengan bagan organisasi. Secara tradisional, bagan organisasi berbentuk piramida, di mana semakin mendekati puncak piramida, maka semakin tinggi kedudukan dan wewenangnya, serta tanggung jawabnya. Garis-garis yang menghubungkan antar kotak menunjukkan garis komunikasi formal, di antaranya para anggota organisasi. Cara yang paling baik dan paling umum untuk membentuk hubungan formal, di antaranya sumber daya yang ada dalam organisasi adalah dengan membentuk departemen. Departemensi adalah proses pembentukan departemen, yaitu pengelompokan tugas atau orang dan sumber daya lainnya dalam sebuah unit organisasi berdasarkan faktor-faktor situasional seperti fungsi kerja, produk yang dibuat, wilayah cakupan, dan proses pembuatan produk. Adapun bagian struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah seorang direksi. Direksi orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perseroan ini. Di bawahnya ada direktur utama, orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum suatu perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Di bawahnya ada direktur keuangan. Direktur keuangan bertugas di semua kegiatan yang ada yang berkaitan dengan keuangan dan anggaran perusahaan. Ada juga direktur personalia, orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Dan di bawahnya ada macam-macam manajer. Manajer adalah orang yang menyesuaikan dan menginteraksikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi yang sama. Macam-macam manajer ada 1. Manajer personal, yaitu membuat rencana pemeliharaan tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dan ada juga kedua, manajer pemasar. Manajer pemasar adalah manajer yang bekerja untuk memasarkan hasil produksi dari perusahaan. Yang ketiga, ada manajer pabrik. Manajer pabrik, orang yang melihat, yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pabrik yang dititipkan kepadanya. Adapun admin dan gudang. Admin dan gudang bertugas mengecek segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Adapun di bawahnya divisi-divisi. Divisi bertugas mengelola, mengelompokkan bisnis perusahaan sesuai dengan arahan perusahaan. Pengertian, tugas, dan tanggung jawab direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perseroan ini. Direksi harus bisa menunjang kepentingan dan juga tujuan dari persero tersebut, baik di dalam pengadilan ataupun di luar sesuai ketentuan anggaran dasar yang telah disediakan. Tugas dari seorang direksi secara umum adalah menentukan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Adapun direktur utama, pengertian tugas dan wewenangnya. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya.
Direktur mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi, keuangan, dan kesekretariatan. Selain itu, seorang direktur utama juga bertugas dalam mengendalikan pengadaan peralatan dan juga perlengkapan. Direktur keuangan. Direktur keuangan ini bertugas di semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan dan anggaran perusahaan. Dia yang bisa mengevaluasi apakah perusahaan tersebut mendapatkan profit atau defisit. Direktur keuangan bisa membentuk organ lagi di bawahnya yang setingkat dengan jumlah yang ditetapkan dan disetujui dari dewan direksi. Direktur Personalia. Direktur Personalia adalah orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Selain itu, Direktur Personalia juga melayani kebutuhan administrasi pegawainya dan melaksanakan pembinaan untuk pengembangan staf administrasi. Manajer. Manajer adalah orang yang menyesuaikan dan mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi yang sama. Tugas manajer memberi pengarahan dalam membuat keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan sebagainya, merancang organisasi dan pekerjaan, menyeleksi, menilai, melatih, dan mengembangkan pegawai atau calon pegawainya, mengatur dan mengendalikan sistem komunikasi, membuat sistem reward. Manajer personalia, yaitu orang yang membuat rencana, pembagian kompensasi, mengembangkan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Secara umum, tugas manajer personalia adalah orang yang mengatur organisasi, mengendalikan unit personalia, mengurus proses administrasi seluruh kegiatan personalia. Manajer pemasaran, yaitu orang yang bekerja untuk memasarkan hasil produksi perusahaan. Secara umum tugasnya adalah membuat rencana dan rancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tren pasar. Manajer pabrik. Struktur organisasi perusahaan ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pabrik yang dititipkan kepadanya. Manajer pabrik haruslah sering-sering berkonsultasi kepada direktur agar tugas yang dilaksanakannya bisa berjalan selaras. Manajer pabrik juga mempunyai tugas untuk bertanggung jawab atas hasil produksi, yaitu dengan mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang ada kaitannya dengan produksi perusahaan bersama divisi lain. Administrasi dan gudang. Administrasi dan gudang ini bertugas untuk mengecek segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Pada bagian ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugas administrasi dan pergudangan. Yang pertama, melakukan pendataan dan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Yang kedua, mengurus hal-hal yang memiliki kaitan dengan pihak outsourcing. Yang ketiga, tugas kasir yaitu membuat laporan tentang pengeluaran dan pemasukan terhadap uang harian di perusahaan. Divisi regional. Divisi regional bertugas mengelola aset perusahaan serta menjalankan bisnis perusahaan sesuai arahan dari perusahaan. Selain itu, juga bertugas menyepakati target kerjasama dengan direksi. Jenis-jenis departementasi. Yang pertama, departementasi fungsional merupakan jenis departementasi yang paling banyak dijumpai dalam organisasi, yaitu membagi unit-unit kerja berdasarkan fungsi atau aktivitas yang dikerjakan dalam sistem manajemen. Fungsi-fungsi atau aktivitas yang terjadi dalam organisasi adalah pemasaran, produksi, keuangan, logistik, dan lain sebagainya. Yang kedua, departemen produk. Departementasi berdasarkan jenis-jenis produknya. Bahkan, apabila produk tersebut sudah sangat berkembang, akan menjadi unit-unit bisnis sendiri. Departementasi produk membagi sumber daya yang dimiliki menurut produk yang dihasilkan. Dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin sulit untuk mengkoordinasi. Dan yang terakhir, departemen lokasi. Departementasi jenis ini berdasarkan pertimbangan lokasi geografis yang cukup luas, punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dibentuk beberapa organisasi yang berdasarkan teritorial.
yang masing-masing memiliki peran khusus. Departementasi jenis ini terjadi apabila organisasi membutuhkan pelayanan yang berbeda untuk jenis pelanggan utama yang berbeda. Struktur ini berdasarkan asumsi bahwa pelanggan dapat dikenali dan dipisahkan dalam kategori yang logis. Sekian dan terima kasih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.